Bapak Ibu yang telah tergabung dalam Zoom meeting ini yang saya muliakan dan saya banggakan. Baik, saya akan mencoba mempresentasikan makalah saya dengan tema problematika pembelajaran pendidikan agama Islam dan solusinya. Yang menjadi latar belakang masalah di sini adalah pembelajaran PAI itu sendiri diharapkan mampu menciptakan manusia yang dapat melakukan pembaharuan serta perbaikan-perbaikan. Namun dalam kenyataannya ditemukan banyak masalah yang ditemukan di dalamnya. Kemudian PAI ini menjadi problematika yang menarik untuk dibicarakan atau menjadi hal yang penting karena yang pertama keberadaannya dalam kurikulum madrasah dan sekolah itu merupakan hasil dari perjuangan panjang dari pemuka agama, tokoh dan masyarakat. Kemudian kedua, problematika pembelajaran PAI ini sendiri di sekolah dan di madrasah itu mengalami peningkatannya lagi sehubungan dengan lahirnya kurikulum tahun 2013. Kemudian yang ketiga, pembelajaran PAI ini bukan hanya sebagai pengetahuan atau keterampilan, melainkan akan menjadi sumber nilai yang dapat membentuk sikap dan perilaku manusia. Kemudian dalam perjalanannya itu sendiri banyak terjadi pro dan kontra yang memasukkan, artinya untuk mendapatkan legalitas hukum penyelenggaraan PAI pada madrasah dan sekolah itu banyak terjadi pro dan kontra mulai dari tahun 1945 sampai masuknya dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu yang mempertegas kedudukan PAI sebagai salah satu elemen terciptanya tujuan pendidikan nasional. Ada 3 problematika dasar atau ada 3 faktor dasar yang mempengaruhi pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, faktor internal itu terdiri dari peserta didik dan pendidik. Kemudian faktor institusional, kurikulum, manajemen, dan sarpras masuk di dalamnya. Yang ketiga, faktor eksternal, yaitu lingkungan informal dan non-formal. Jadi di sini ada banyak hal karakteristik problem peserta didik itu sendiri, mulai dari kelainan psikologis, pikir, sosial, emosional, dan motivasi. Mungkin yang lebih tertarik, yang menarik untuk dibicarakan problematika pendidik, karena apa itu merupakan hal yang sangat penting dibicarakan karena pendidik itu sendiri merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam pembelajaran, apalagi guru PAI di sini itu bertanggung jawab bukan hanya terhadap kepribadian atau pembentukan kepribadian peserta didik saja, tetapi juga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimanapun baiknya suatu kurikulum jika tidak ditunjang oleh kemampuan guru atau pendidik itu dalam mengimplementasikannya, jadi akan kurikulum itu tidak bernilai apa-apa. Berikutnya ini mungkin nanti bisa dibacakan, saya sudah men-share juga kepada teman-teman di grup PowerPoint dan makalahnya. Di sini faktor institusional itu permasalahannya apa, kemudian solusi yang kita tawarkan seperti apa, mungkin nanti lebih jelasnya bisa langsung kita diskusikan bersama. Di sini juga ada solusi alternatif kalau peserta didik bagaimana jika permasalahannya seperti apa, permasalahan atau solusi alternatif yang kita tawarkan seperti apa. Mungkin sedikit saya bahas, hanya sekedar membahas problematika atau solusi dari pendidik saja. Tadi untuk problem dari pendidik itu yang paling banyak saya pikirkan di sini, salah satu solusi yang perlu dilakukan di sini adalah yang pertama mungkin dalam hal pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital untuk ya sesuai dengan era kurikulum 2013 ataupun era digital sekarang ini, ya itu mungkin pembelajaran yang media konvensional sudah mulai ditinggalkan atau ceramah yang selama ini mempunyai peranan yang sangat penting bagi sebagian peserta pendidik bisa diganti dengan pembelajaran yang lebih aktif, mungkin interaktif atau lebih bersifat active learning gitu. Kemudian di sini masalah kurikulum juga ada banyak hal yang dibicarakan di sini karena waktu yang singkat, saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Teman-teman mungkin bisa membacakan langsung di slide yang ada. Demikian saja yang saya sampaikan dari makalah saya, sharing atau tanggapan dari profesor dan teman-teman untuk penyempurnaan dari makalah ini saya harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan dari kawan-kawan mau menambahkan atau mau bertanya, silakan. Terima kasih Bu Maria Ulfa dengan paparannya yang tadi cukup bagus disampaikan. Cuma tadi di sini saya baca di slide ada hal mungkin yang ingin saya tanyakan di sini yang mengganjal di pikiran saya terkait dengan slide solusi alternatif problematika pendidik. Kalau ini yang ditawarkan solusi, berarti kan ada problematika di atasnya. Berarti, tapi dari sini yang ingin saya uraikan, ada poin pertama itu yang disebutkan penghasilan pendidik yang mencukupi kebutuhan hidupnya. Terus karena rendahnya gaji pendidik akan mengakibatkan penghambatan profesionalitas pendidik. Jadi kalau kita berbicara dengan kondisi saat sekarang ini, itu gimana sih kaitannya? Karena kita lihat hari ini pendidik tidak ada istilah lagi dengan rendahnya gaji, terus karena banyak sekali tunjangan yang diterima. Tetapi hari ini ya kita berbicara dengan hal kondisi sekarang, Ibu Maria. Nah, mungkin saya ingin Ibu bisa menjelaskan sedikit tentang gimana tadi ada solusi alternatif dengan kondisi saat sekarang. Ya, terima kasih Bu Maria. Ya, terima kasih Bu Erianti. Ya bagus sekali apa yang Ibu tanyakan tadi. Itu kalau kita lihat kondisi sekarang ini, memang kalau setelah adanya Undang-Undang Sisdiknas tadi, apalagi ditunjang dengan sertifikasi guru dan berbagai tunjangan yang ada yang diperoleh guru, itu sudah sangat luar biasa dibandingkan dari sebelumnya. Cuman yang di sini kita ini ibaratnya kinerja ini apakah berbanding lurus terhadap sertifikasi apa tunjangan diberikan, mungkin seperti itu ya lebih fokusnya. Jadi ada hal tertentu terkadang kinerja itu memang harusnya peningkatan kinerja itu seiring dengan peningkatan kompensasi yang diterima itu dalam hal dana ataupun dalam hal lainnya diperoleh oleh guru harusnya berbanding lurus. Artinya kalau pendanaannya sudah bagus, penghasilannya sudah bagus, itu kinerja otomatis sudah menjadi meningkat. Demikian. Nah, di sini tapi dalam kenyataannya atau berbagai kejadian yang ada di lapangan itu tidak serta-merta itu terjadi, gitu Bu ya. Ada sebagian besar pendidik atau guru ketika sudah menerima kompensasi yang ini, jadi kinerjanya meningkat, tetapi tidak sedikit juga di lapangan justru mereka tidak memanfaatkan untuk dalam peningkatan kinerja itu sendiri. Mungkin ini kembali lagi kepada pribadi dari pendidik itu sendiri, ya sama yang seperti yang saya katakan tadi, poin yang di sini mungkin di slide juga ada, kurangnya memiliki rasa pengabdian atau komitmen yang tinggi terhadap pelajaran. Itu kembali kepada pendidik itu sendiri, pribadi pendidik itu sendiri. Di sini mungkin masalahnya terletak pada ruhnya pendidik itu bagaimana, kemudian komitmennya terhadap tugas seperti apa. Kalau seandainya pendidik tersebut meniatkan artinya pembelajaran dilakukan itu dia niatkan semata hanya sarana ibadah kepada Allah, mungkin itu akan lain halnya meskipun kompensasi tadi tidak dia peroleh gitu. Dan itu sudah banyak dibuktikan oleh pendidik-pendidik zaman dahulu, guru-guru kita yang tidak seberapa mereka dapatkan imbalan untuk itu, tapi mereka bisa menjalankan profesinya mendidik dengan baik. Demikian saja saya pikir yang bisa saya jawab Ibu Erin. Saya di dalam makalah ini saya sependapat dengan pemateri tadi yang mengatakan semuanya terletak kepada guru. Dan beliau tadi juga mengatakan bahwa guru adalah penentu daripada keberhasilan sebuah kurikulum. Bagus pun kurikulum tidak punya makna ketika jati diri guru itu masih dalam tanda petik. Tunjangan di mana-mana hari ini meskipun lockdown terhambat tunjangan, namun aktivitas guru itu sebenarnya sangat ditentukan oleh hati dan nuraninya dia sendiri. Kemarin kita sudah Bapak Prof kemarin sudah mengatakan tentang pentingnya pendekatan nurani, pentingnya pendekatan tasawufnya kemarin. Ya, kebahagiaan dan tunjangan itu penting, tapi nurani sendiri itu harus lebih dikedepankan. Karena bagus pun sebuah program tanpa jiwa untuk menjalankan program tersebut juga tidak akan berhasil. Demikian saya rasa komentar saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.
Oke, masih ada, silakan. Oke, baik, saya ingin memberi catatan, nanti boleh bertanya lagi ya. Oke, saya sampaikan apresiasi terhadap pemakalah bahwa yang disampaikan tadi memang itulah masalah-masalah diantaranya. Saya ingin menambahkan masalah lain berdasarkan hasil bacaan dari berbagai referensi. Saya menemukan banyak sekali masalah-masalah besar yang dihadapi oleh pendidikan agama Islam ini. Saya ingin mengulangi lagi ya bahwa pendidikan agama Islam ini tekanannya pada to be religious, menjadi orang yang beragama. Jadi agama bukan pengetahuan, tapi agama adalah sikap kepribadian yang nampak dalam kesalehan, kepatuhan, ketundukan dalam menjalankan agama, lalu berpengaruh ke dalam akhlakul karimah. Jadi tekanannya di situ. Jadi pendidikan agama ini adalah bagian dari Islam. Kalau Islam lebih luas lagi dari agama, karena Islam itu ad-din wa daulah. Islam itu cakupannya din wa daulah atau agama dan muamalah. Yang kita PAI ini wilayah din, bukan wilayah daulahnya, bukan wilayah muamalah. Jadi yang kedua bahwa agama ini memang memiliki misi dakwah karena membentuk. Jadi aspek batinnya yang dipentingkan ini. Dan itulah ketika pendidikan agama masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun Nomor 20 tahun 2003 itu menimbulkan pro kontra. Karena takut dengan agama orang bisa berpindah ke agama lain. Tapi akhirnya diselesaikan bahwa pendidikan agama itu harus diajarkan oleh guru yang agama, guru yang iman. Ya. Itu menunjukkan bahwa pendidikan agama ini ada aspek itu di dalamnya. Aspek keharusan memahami, mengikuti ajaran. Nah ini yang mau dicapai. Dan menghasilkan kesolehan individual dan kesolehan sosial. Kemarin kita bahas. Nah, ketika ini yang harus kita lihat, masalahnya ini pertama kita lihat orang berhenti pada beragama itu pada aspek individual. Individual itu maksudnya ketika dia sudah soleh, rajin ibadah, rajin puasa, rajin segala macam, dianggap sudah selesai. Padahal ini belum. Itu ya, ini kalau orang harus sampai di situ dianggap pendusta agama, kata surat Al-Maun. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum wa yamnaun. Jadi kalau beragama tanpa menumbuhkan sosial itu belum selesai. Itu dianggap pendusta agama itu kan. Nah, di sini kita bisa menemukan contoh konkret fenomena keberagamaan yang demikian sebenarnya, tetapi perilaku menyimpang juga belum bisa diatasi. Perilaku menyimpang yang lebih konkret adalah korupsi. Ini kita menarik di negara yang mayoritas Muslim, yang agama Islamnya tinggi, tapi korupsinya juga termasuk yang tertinggi. Nah ini dianggap bahwa pendidikan agama ya belum berhasil. Nah, dianggap belum berhasil di agama. Ini tantangan. Ya. Yang kedua adalah pendidikan agama juga itu bisa membendung paham-paham eksklusif. Dari bukunya Prof. Azumardi tentang moderasi Islam di Indonesia kita nemukan ya, data-data ternyata paham radikal itu
ada di perguruan tinggi lebih dari 20%. Ya, sekolah-sekolah di bawah menengah bawah juga ada data-data hasil penelitian dari PPIM di Jakarta. Ada data-data itu. Ini sehingga pesan Menteri Agama ya Muroji ini itu adalah mengawal tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, Islam yang tawasud. Islam yang seperti ini yang diharapkan bisa menjadi radikalisme. Jadi itu ada data-data. Saya punya beberapa artikel tentang data-data. Yang ketiga, pendidikan agama juga itu cenderung menghasilkan orang-orang yang mencukupkan dengan aspek ritual, lalu mengeras. Ada truth claim, jadi menilai bahwa dirinya yang benar, yang salah itu ya bahkan untuk disakiti dan seterusnya itu. Ini yang oleh sosiolog namanya Jean Cotter tahun 2017 yang disebut sebagai sikap delusi obsesif kompulsif. Nah, delusi obsesif kompulsif. Nah, itu istilah yang dikemukakan oleh Jean Cotter. Ya. Nah, obsesif kompulsif ini, delusi obsesif kompulsif ini sikap yang mencukupkan beragama itu dengan simbol-simbol yang nampak, yang lahiriah. Lalu dengan simbol-simbol itu dia merasa paling soleh, paling berhak masuk surga. Nah, lalu setiap melihat sedikit saja orang yang tidak sepaham dengan dia, itu harus dihabisi. Nah, ini bisa dicontohkan dalam artikel itu. Seorang yang dicurigai mencuri amplifier, ya, seorang yang dicurigai mencuri amplifier itu di daerah Bekasi Barat, di daerah Babelan. Jadi seorang yang dicurigai mencuri amplifier musola itu dibakar hidup-hidup. Nah, di sini kelihatan agama itu yang seharusnya datang untuk memberi rahmat, untuk melindungi, itu menjadi tampil seperti yang menakutkan. Tampil seperti horor, tampil seperti ya orang menakutkan gitu. Nah, jadi ini kan itu nanti bisa dibaca dalam artikelnya Helmi Faisal Zaini pada 15 Agustus 2017 di Kompas. Dia ada artikel judulnya Agama yang Melindungi. Itu dikemukakan data. Dan itulah sebabnya ketika ada melihat orang yang mungkin dianggapnya tidak beriman, dianggapnya kurang, lalu diserang, dihabisi. Nah, ini sikap yang disebut sebagai delusi obsesif kompulsif. Ini problem yang kedua adalah ini ya, problem ini. Nah, jadi sehingga misi profetik kerasulan Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, sebagai ya Nabi Muhammad juga banyak menghadapi masalah-masalah, tetapi Nabi melakukannya dengan pendekatan persuasi, dengan pendekatan yang penuh rahmat, bukan dengan pendekatan yang menakutkan seperti itu. Ini sebagai agama ini sudah kehilangan misi profetiknya. Ya, misi profetik, misi kenabiannya, yaitu rahmatan lil alamin. Ini problem yang kedua. Problem yang ketiga adalah konteks masyarakat Indonesia yang heterogen, yang pluralis. Ini juga
menghendaki satu sajian agama yang lebih moderat, yang lebih tawazun, yang lebih tasamuh, yang lebih takarum, yang lebih tawatun, yang lebih ta'awun, yang lebih tarohum. Ini kira-kira ke sana itu kan. Dengan melihat heterogenitas ini, maka ada wilayah-wilayah agama yang sifatnya ritual. Itu sebenarnya negara tidak ikut campur. Agama tidak ikut campur, orang puasa, sholat, itu tidak ikut campur. Tetapi ketika masuk wilayah yang beririsan dengan persoalan HAM, hak asasi manusia, ya seperti hukum-hukum yang diberlakukan di Aceh lah gitu ya. Kalau untuk masyarakat Aceh kan spesifik ya karakternya ya itu bisa berlaku ya pelaksanaan syariat Islam. Tapi kalau pelaksanaan syariat Islam misalnya diberlakukan di masyarakat yang berbeda dengan di Aceh, masyarakatnya sangat heterogen, atau katakanlah mungkin pada masyarakat Bali, pada masyarakat Irian dan seterusnya. Nah, di sini tentu memerlukan terutama yang hukum-hukum positif lah, yang beririsan dengan HAM, ya di situ harus ada adaptasi. Sebagaimana dicontohkan misalnya ketika Pancasila, Ketuhanan Maha Esa menjalankan syariat Islam, ya itu kan menimbulkan pro kontra di Majelis Konstituante, dan akhirnya Bung Karno membentuk Panitia 9, ketuanya Bung Karno, yang 4 orang dari kaum nasionalis, yang 4 orang itu dari kaum Islam, ada Wahid Hashim, ada Ki Haji Yusuf, ada Ki Bagus Hadikusumo, dan ada satu lagi yang dari Sumatera Barat, Abu Salim. Nah itu di situ demi untuk melihat kesatuan NKRI, maka itu dicoret. Kata Kiai Hashim, dicoretnya 7 kata kan tidak perlu dilakukan Islam. Jadi orang sholat puasa enggak diganggu. Nah, cuma memang pada aspek hukum-hukum yang sifatnya terkait dengan HAM, di situ ada irisan, maka lalu mengalami penyesuaian atau adaptasi dengan hukum positif dengan meletakkan hukum pada tujuannya, pada alat hukum tujuan. Nah ini contohnya kompromi seperti itu seharusnya juga kan di dalam prakteknya itu masih ada yang sikap-sikap yang beragama, tetapi misalnya Pancasila itu togut, ya. Lalu ya banyak hal-hal lagi. Nah ini tantangan dari seperti yang banyak dibicarakan pada lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis ideologi, kan hasil-hasil penelitian lembaga pendidikan berbasis ideologi jelas. Nah, di situ paham-paham yang berseberangan dengan misalnya sepakat untuk mendirikan khilafah, misalnya kan sepakat untuk memperlakukan hukum-hukum lain ya, seperti rajam dan sebagainya. Ya, tentu dengan pengecualian masyarakat Aceh ini lain. Ini dalam konteks masyarakat yang selain di Aceh. Nah ini ya, pendidikan agama bisa menghadapi problem itu. Yang keempat adalah bahwa pendidikan agama juga belum bisa membendung ideologi-ideologi besar yang masuk dalam berbagai disiplin keilmuan, yang di dalamnya itu paham materialisme, paham sekularisme, paham hedonisme, paham positivisme, paham naturalisme. Paham-paham itu menolak, menegasikan, tidak mempercayai adanya wilayah gaib. Nah, sedangkan agama itu kan wilayah gaib, wilayah yang gaib.
Dalam paham-paham tadi menyatakan bahwa yang ada itu yang bisa dilihat oleh panca indera, yang bisa diobservasi, itu paham positivisme. Wilayah gaib nggak ada. Nah, di dalam paham naturalisme misalnya kalau terjadi gempa itu kena pergeseran lempengan tanah. Gitu. Jadi bukan kena Tuhan, nggak ada. Ya. Kalau tsunami itu ya karena ada titik tertentu tanah yang anjlok, ya itu fenomena alam saja. Itu paham naturalisme seperti itu. Jadi tidak ada wilayah gaib. Tuhannya tidak ada. Dalam paham positivisme, yang ada itu yang bisa dibuktikan, yang bisa diobservasi. Luar itu enggak ada. Nah, jadi ini paham-paham ini itu menjiwai ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah, tapi itu sifatnya kayak virus, halus sekali. Tapi lama-kelamaan hati orang jadi keras, jadi qaswatul qulub. Nah, dengan qaswatul qulub dikasih nilai agama, ya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, inilah bagian yang sangat halus sekali. Ya, sehingga pelajaran agama yang kaitannya dengan spiritualitas, dengan dunia, dengan urusan pahala, dengan itu nggak menarik. Kalau didengar kasih apa itu? Ini kena paham tadi, paham yang sifatnya populer tadi ya, jadi paham materialisme, paham naturalisme, paham positivisme, paham hedonisme. Ini yang paham ini sesuai ilmu-ilmu yang diajarkan. Nah, saya baca ini dari justru pendapat ini keluar dari pakar pendidikan karakter Thomas Lipuna. Ya, sekarang ini kan pendidikan karakter di Amerika merujuk kepada bukunya Thomas Lipuna. Jadi saudara sudah baca buku-buku itu. Thomas Lipuna yang mengatakan sulitnya menanamkan akhlakul karimah, sulitnya menanamkan misi spiritualitas keimanan gaib karena hati orang sudah keras dengan paham-paham yang tadi. Nah, saya baru membaca itu, saya teringat dulu ya, waktu di pondok pesantren ya, termasuk almarhum orang tua saya itu termasuk yang melarang belajar ilmu. Ilmu umum jangan dipelajari. Saya baru kejawab sekarang. Oh, rupanya ini. Setelah sekian puluh tahun baru saya temukan jawabannya. Cuman orang tua nggak ngasih tahu dulu, nggak boleh belajar ilmu dari barat, nggak boleh. Rupanya baru terbongkar oleh Thomas Lipuna bahwa di dalam ilmu-ilmu barat itu ada ideologi yang menjauhkan orang dari spiritualitas, dari keimanan dan ketakwaan. Nah, ini tantangan pendidikan agama. Karena itulah kayak Ismail Faruqi dengan aitnya atau Naqib Alatas dengan sistematisasi ilmunya ingin bahwa ilmu-ilmu yang diajarkan kepada anak-anak, pada mahasiswa harus diimankan dulu. Jadi dengan harus diberi tauhid dulu, ditauhidkan ilmu itu, diakhlakkan, dibuang unsur-unsur sekulerismenya, unsur-unsur baratnya saya sebut buang itu. Lalu ditauhidkan dengan pandangan bahwa semua ilmu hakikatnya dari Allah, lalu diberikan akhlakul karimah. Itu konsep Naqib Alatas di balik konsep Islamisasi.